Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bibi Cai. Sing imut-imut dewe kayak semut kayak mermut. Ireng kumut-kumut. Oke, teman-teman, gimana keadaan kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku kerja di Hong Kong. Tapi nggak semuanya ya, ini aku ceritakan sesuatu hal yang membuat aku selalu mengenang masa-masa itu. Kok lebay sih? Oke. Yang di video kemarin kan aku menceritakan pengalamanku di Singapura. Sekarang aku menceritakan pengalamanku yang ada di Hong Kong. Tapi sebelum aku menceritakannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel aku. Jangan lupa dipencet juga loncengnya, biar kalian tahu kalau aku upload video yang baru-baru gitu. Langsung tombolnya dipencet. Silahkan. 1, 2, 3. Terima kasih banyak buat kalian. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Gimana ceritanya? Kok bisa majikan yang sangat yang selalu membuat aku teringat padamu. Bukan. Waktu itu pas kebetulan lagi cari majikan, diperkenalkan dengan seorang majikan dengan job jaga 1 nenek dan 3 ekor anjing. Nggak usah ngegas kali mbak anjingnya. Sorry. Ya, di situ aku mulai tertarik. Kayaknya kerjanya santai nih. Daerah di Yuen Long, tepatnya Kam Tin Road. Pokoknya sekitar situlah, di belakang, sebenarnya belakang gunung itu. Di situ sana, lupa. Nah, oke, aku terima job itu, aku tanda tangan karena aku sendiri nggak takut anjing ya. Jadi oke lah, no problem. Semua pekerjaan pasti bisa kita jalankan dengan baik, dengan semangat dan tekad ya. Oke. Setelah visa turun dan aku dijemput sama majikanku. Yang jemput sebenarnya bukan majikannya waktu itu tanda tangan, tapi kalau nggak salah adiknya atau kakaknya, aku lupa. Dijemput, diantar ke rumahnya. Di situ mulai masuk daerah Yuen Long. Tibalah aku di sebuah rumah dengan pintu gerbang yang sangat lebar. Dalam hatiku, wow, ada pintu gerbangnya. Oke. Bukalah pintu gerbang itu sama seorang nenek. Dalam hati aku, kok seorang nenek? Apa nenek itu yang aku jaga ya? Aku bilang gitu. Dia buka pintu gerbang sendiri. Oke, udah masuk. Aku turun dari mobil, terus bos cewek itu memperkenalkan aku pada nenek tadi. Dan ternyata benar, itu nenek yang akan aku jaga. Di situ ada nenek. Oke, perkenalan. Dan di belakang nenek itu duduklah 3 ekor anjing. Dan kalian tahu anjingnya segede apa? Segede kambing. Beneran, aku nggak bohong. Anjingnya gede-gede itu, yang bulunya panjang-panjang, anjingnya gede-gede itu. Pokoknya daerah Yuen Long ya, kalian pasti tahu. Hitam-hitam gitu, ada yang agak-agak kemerahan gitu. Gede banget, pada kayak wedhus ki, podo karo wedhus kayak bielo. Oke. Di situ makan malam lah, terus aku dikasih tunjuk buat kamar aku. Aku punya kamar sendiri, ada lemari, ada pokoknya komplit. Terus di situ aku dikasih tunjuk lagi toiletnya. Toilet aku itu ada di belakang rumah, nggak di dekat di ruangan rumah nenek aku, nggak, tapi di belakang rumah nenek aku. Dan keadaan toiletnya masih kotor, nggak pernah dipakai. Mungkin kalau sama toilet umum masih cantikan toilet umum kali ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ya tahu sendirilah mau keadaannya bagaimana.
memprihatinkan. Jadi biar tengah malam pun kalau aku mau ke toilet, aku harus ke belakang. Oke, next. Setelah itu mulailah dengan pekerjaanku setiap hari. 1 nenek, 3 anjing. Oke, kerjaan pertama, ngeroi telek kire. Kenapa yang ngeroi telek kire? Karena kire itu kalau malam mungkin berkeliaran ya kemana-mana, jadi tak kotorannya itu kemana-mana gitu. Jadi tiap pagi pekerjaan aku golai tai ini kire, aku sapu nang cekrak nang koe mari kowe engko digua nang lapsap nang tempat sampah gede. Itu kerjaan aku, nggak panas nggak hujan, jam 6 bangun golai telek kire. Kedua, ngejak kirek ditaleni karo rantene ngono, jak jalan-jalan muteri halaman kuwi ping 10 sampai kiri ngos-ngosan ngono kae baru leren. Mari kuwi kirek dipakani pokoknya di pekarangan itu. Dan kalian tahu pekarangannya sebesar apa? Sekitar seperti lapangan sepak bola, separuhnya lah kali ya. Dan di pojokan rumahnya, terus di depannya lagi itu ada rumah anaknya nenek aku yang ngejeng aku, yang tanda tangan kontrak aku itu. 3 lantai. Rumah nenek aku 2 lantai. Setelah itu baru nyiapke makanan buat nenek. Sarapan. Yang belanjain kan anaknya itu ya, yang nganter aku, yang jemput aku tadi. Soalnya anak yang tanda tangan kontrak itu nggak di situ. Dia di Cina. 1 minggu sekali baru pulang. Jadi apapun itu belanja sayur, makanan kebutuhan sehari itu anaknya yang cewek itu yang nganterin lah. Dan sarapan aku itu dibelikan 1 minggu sekali sama dia, diantar. Ya belanjanya diantar 1 minggu itu roti. Ada 5, 6. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena minggu aku libur. 6. Rotinya itu ya roti seperti polo pao lah. Bagi kalian yang di Hongkong pasti tahu kayak kaime pao lah. Kalau jongcai pao masih enak. Pokoknya setelah itu udah sarapan, beres semua, bersih-bersih ruangan nenek, bersih-bersih kamar mandi, rumah, ngelap-ngelap semuanya udah bersih. Makan siang. Soalnya makan siangnya pasti jam 12. Jadi mungkin sekitar jam 11 itu aku udah persiapan memasak. Ya makan siang paling sama nenek. Itu nenek kan biasanya makan orang tua lah ya, kayak daging babi cincang di steam dengan telur asin atau dengan ikan asin ya, seperti itu. Terus bagi aku, karena aku kan makan babi, anaknya itu belikan daging ikan giling. Ya, daging ikan giling yang dari pasar itu kan mungkin dibelikan $20 atau berapa, itu sama nenek disuruh digoreng ya fry gitu, mungkin seginilah ya, digoreng habis itu ditaruh di kulkas. Dan itu buat makan siang aku. Kalau dia kan makan babi biasanya ya, aku itu ngambil dua helai itu, 2 bunder sak bunder iki loro, dipanasin dhuwur nasi nek pas masak sego, engko karo sayur direbus, seperti itu aja. Dan daging ikan giling ini yitpeng ya, apa sih namanya lupa ya, pokoknya daging ikan giling lah ya, itu sampai bertahan mungkin kuat 1 minggu ya, seterusnya itu sampai itu habis makanku seperti itu. Aku inget kalau sampai sekarang aku ingat kalau beli daging ikan giling itu, aku pasti ingat waktu aku kerja di Yunlong. Setiap makan aku jatahnya 2, dipanasin di atas nasi gitu kalau sedang masak nasi sama sayur gitu aja. Terus kalau malam kadang fan gejautan, kalau yang di Hongkong pasti tahu ya, telur sama tomat. Itu telurnya kan cuma aku sama nenek 2, tapi tomatnya itu sampai 3 atau 4. Jadi tomatnya banyak banget, terus sama sayur.
Seperti itu makannya. Pagi roti yang aku panaskan dari kulkas itu 1 minggu jatah. Terus abis makan siang pasti aku nyapu halaman yang sekitar ya separuhnya lapangan. Soalnya banyak pohon di situ, pohon sawo, pohon kelengkeng, pohon rambutan ada nggak? Enggak, rambutan, kelengkeng. Terus pohon mangga atau pohon apa lagi lah, pokoknya banyak banget. Pohon bambu juga ada, bambu preng yo ono, jeruk. Terus ada ubi jalar juga ada. Ya Allah, nyapu segede itu. Apalagi pas lagi musim panas, sampai kulit aku ini ya hitam banget. Itu nyapu setiap hari. Terus kalau ada pohon-pohon yang kering, ada dahannya kering, itu aku harus ngambil pakai apa, gawe peso sing gawe songgek kae, sampai tangan iki rasanya kayak sakit, karena kan susah ya. Itu harus aku ambil, aku harus turunin, kalau enggak nenek aku pasti ngomel. Dan nenek aku paling nggak suka kalau ada daun kering yang jatuh. Aku harus segera menyapunya kalau mata dia ngeliat. Kalau mata dia nggak lihat nggak apa-apa, kalau pas yang di depan rumah jatuhnya, aku harus menyapu. Harus itu. Dan setiap kerjaanku itu akan dipantau sama nenek. Aku bersih rumah, diikutin dari belakang. Aku ngepel, diliatin dia duduk di situ. Aku nyuci kamar mandi di belakangku sambil cilang-cilang, ini udah dibersihin, ini udah dibersihin katanya. Sambil ngoceh pembantuku dulu kayak gini kan, guys, pokoknya. Sampai aku kadang ya ampun, kerja di situ berapa hari itu, tengah malam itu rasanya nggak terima, kayak aku kerjaanku gini amat gitu. Padahal sebenarnya ini aku jadi tukang kebun iya, jadi pembantu iya, rangkap double gitu loh. Terus nenek juga cerewet banget, nenek itu suka ngomong apa aja. Dan yang paling aku nggak suka itu, dia selalu merendahkan kita itu seorang pembantu ya pembantu gitu, karena dia merasa dia itu seorang pengusaha yang kaya raya. Kalau dia pengen apa, dia punya uang gitu, dia punya uang untuk membayar seseorang. Kalau dia nggak suka, intermit seperti itu. Oke. Di situ yang paling aku nggak kuat. Dan terus lagi setiap seminggu sekali aku harus bersihin rumah bos aku yang di depan rumah nenek aku itu 3 lantai. Dari lantai atas ruang kamar anaknya aku harus ganti spray. Kamar bos aku juga iya. Turun-turun bawah semuanya. Dan terus sebelum mereka pulang hari Sabtu, bos aku pulang dari Cina, hari Jumatnya mungkin aku harus nyuci mobil 3. Di situ terparkir 3 mobil. Aku setiap hari itu bangun jam 6, jam 7 padahal aku udah masuk kamar ya, tapi rasanya nongatin nelongso, yakin nggak kuat, nangis sampai aku ndonga, ya Allah, kok emang aku kuat nang kene ya, diwehi ketabahan, diwehi kekuatan bene aku iso finish kontrak. Tapi nek emang nggak iso, kok idalan lah bene piye carane aku iso sabar, iso kuat ngono loh. Cuma itu tok dong aku. Kok terlalu banget itu, semua kerjaan aku yang kerjain, bayangin. Kayak capek banget rasanya. Kalau aku bersihin rumah anaknya itu, nenek aku ya sama aja di belakang aku. Ini bersihin, itu dibersihin. Nah, kalau bos aku pulang, madam aku, istrinya